Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Informasi selanjutnya, bazar murah sembako jelang Hari Raya Idul Fitri disambut antusias warga karena harga bahan pokok dijual lebih murah dari harga di pasar tradisional. Mengendalikan inflasi dari lonjakan harga bahan pokok, Pemkab Lombok Barat gelar bazar murah sembako. Bazar murah sembako ini disambut antusias warga karena harganya lebih murah. Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat menegaskan bazar murah tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat di tengah kesulitan ekonomi seperti saat ini dengan tujuan meringankan beban masyarakat jelang Lebaran. Pola semacam ini dianggap menguntungkan semua pihak, masyarakat tidak merasa berat, petani pun tidak rugi. Dalam bazar murah kali ini, pihak Pemkab Lombok Barat menjual beras sebanyak 2 ton dengan harga Rp12.000 per kilogram, telur sebanyak 325 tray dengan harga Rp45.000 per tray, dan minyak goreng sebanyak 100 liter dijual dengan harga di pasaran Rp12.500 per liter. Cara turun negara itu adalah melakukan subsidi. Misalnya harga beras 11.000, 12.000, kita jual hanya 9.500, itu untuk kelas premium. Nah, ini yang saya lakukan, saya selaku pribadi mencoba menghubungi teman-teman saya. Yang pertama, ketika saya akan mengadakan beberapa tempat, ada kurang lebih 6-7 tempat. Dalam pasar murah beberapa waktu lalu, Dinas Pertanian Lombok Barat menyediakan sejumlah komoditas pangan seperti beras sebanyak 3 ton, telur lebih dari 200 tray, minyak goreng sebanyak 500 botol, termasuk juga sayur-sayuran, cabai, bawang, kacang-kacangan, serta pangan lainnya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi selanjutnya, ribuan anak yatim korban kekerasan dalam rumah tangga hingga anak terlantar rela antri berjam-jam saat penyaluran santunan jelang Hari Raya Idul Fitri. Ribuan anak yatim, anak terlantar, serta korban kekerasan berkumpul di Bencinga, Lombok Barat saat penyaluran santunan. Selain diberikan santunan, ribuan anak-anak ini juga diberikan bimbingan untuk terus berusaha tegar dalam menjalani semua ujian dalam hidupnya, sehingga ke depan bisa menjadi anak yang sukses. Dalam penyaluran santunan kepada ribuan yatim didampingi oleh pihak desa agar penyalurannya tepat sasaran. Jadi karena tempat ini tidak menampung semuanya, di mana ada sekitar 2.000 anak-anak yatim yang di LKSA, itu kita titip lewat LKSA-nya, mereka tidak kita hadirkan di sini supaya tidak terjadi penumpukan. Yang hadir alhamdulillah lebih dari 3.000 orang, di mana anak-anak itu dibawa kemari, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Pemda mewanti-wanti supaya tidak ada berdesakan ketika antri mendapatkan santunan tersebut. Target 10 miliar rupiah di tahun 2023 ini untuk diketahui capaian Basnas Lombok Barat di tahun 2022 baru mencapai angka 8 miliar rupiah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, selain dikenal dengan hamparan pasir putih, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki hasil kerajinan yang cukup terkenal hingga mancanegara. Dan kerajinan gerabah ini cukup diminati wisatawan karena memiliki bentuk maupun motif yang khas. Anda penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah desa penghasil kerajinan gerabah terbesar di Lombok, bahkan di NTB, yakni di Desa Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Desa ini terletak di sebelah selatan kota Mataram dengan jarak tempuh lebih kurang 10 km atau 30 menit dari kota Mataram. Ketika mengunjungi Desa Banyumulek, kita akan disambut dengan gapura dengan khas gerabah yang bertuliskan Sentra Kerajinan Gerabah Banyumulek. Ketika melangkah masuk ke area desa, Anda akan menemui sekolah serta kantor-kantor pemerintah yang dihiasi dengan pernak-pernik gerabah-gerabah besar pada pagar temboknya, sehingga kesan desa gerabah pun akan sangat kental terasa. Di salah satu rumah warga penghasil gerabah, seorang perempuan dengan tangan yang penuh lumpur sedang mengolah tanah liat dengan menginjaknya. Sedikit demi sedikit tanah yang sudah halus dibentuk seperti asbak yang masih basah. Di halaman rumahnya tergeletak sejumlah gerabah dengan berbagai bentuk dan ukuran yang sedang dijemur.
Pemandangan ini pun biasa menghiasi suasana Desa Banyumulek, salah satu desa sentra kerajinan gerabah yang ada di Lombok. Amanah menjelaskan, harga yang ditawarkan di desa ini bervariasi. Anda bisa membawa pulang hasil seni tersebut dengan harga yang variatif, tergantung dari bentuk, ukuran, motif, hiasan, serta tingkat kesulitan saat proses pembuatannya. Bakar seperti ini, kendalanya itu mungkin tidak ada kayu, tidak ada rumah, itu jerami, baru tidak boleh dibakar. Kadang kalau yang bikin ini, kalau hujan tidak bisa kering, satu pijan 250. Kalau pasirnya itu dibeli satu dosa 70.000. Beda harganya kalau yang polos sama yang pakai motif. Proses pembuatan gerabah mulai dari menghaluskan tanah liat, meredamnya, menjemur, membentuk sesuai desain, menghaluskan, membakar, hingga proses finishing. Para pengrajin berusaha untuk terus memasarkan hasil kerajinan mereka, dan Desa Banyumulek juga kerap dijadikan daerah studi banding dari para mahasiswa, baik di NTB maupun luar daerah. Kalau turun-temurun sudah. Ya, kadang-kadang di luar negeri, Bali, terutama Bali dulu. Kalau Bali dari ngopernya ke luar negeri. Kalau di sini memang sih murahnya, ya paling ya harga di sini misalnya 10.000, kalau sudah di sana ya sampai 50-60 ribuan. Ya kadang-kadang tergantung pesanan, kalau kayak dulu-dulu itu ya kadang-kadang ya cukup, tapi kalau musim-musim kayak bom Bali itu ya pokoknya sepi. Hasil kerajinan gerabah Desa Banyumulek sudah merambah sampai ke pasar internasional, misalnya ke New Zealand dan beberapa negara di Eropa. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Tauhid beserta pimpinan dan segenap keluarga besar DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol Dr. Andes Joko Purwanto mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Baisti Rupaidah, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.